Izin Bang, terkait ini kan tadi kita udah bicara nih, bahwa konteks pembicaraan hari ini akan terbatas pada gugatan. Kita akan menanggapi sebatas gugatan, tapi karena yang barusan Abang mention itu bukan di luar gugatan, saya nggak punya kompetensi untuk membicarakan informasi itu. Oke, Bang, gimana Bang untuk agenda sidang perdana hari ini seperti apa tadi? Ya, sebenarnya agenda ini awalnya itu dijadwalkan 6 November ya. Tapi ternyata ditunda 2 minggu, 20 November karena ketidakhadiran para pihak waktu itu, karena kita baru menerima relasi juga waktu itu. Jadi akhirnya hari ini kita sidang pertama. Sidang pertama itu lumrahnya pemeriksaan legal standing, dokumen dasar hukum di mana kita mewakili dari klien kami atau klien mereka juga tentunya. Nah, di sini sebenarnya tadi udah pemeriksaan dari kami, itu semua udah lengkap. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari perseroan, dari bahkan klien kami dan bahkan dari kaminya sendiri itu udah lengkap. Tapi tadi ternyata di depan ada mention dari majelis hakim bahwa dari penggugat masih ada yang beberapa, tadi kan ada 3 orang yang maju. Ada 1 atau 2 gitu yang fotokopi karena katanya hilang dokumen legalitas mereka sebagai pengacara. Jadi itu mungkin minggu depan juga akan saya mention lagi terkait dengan apabila mereka maju ke depan, saya akan mention lagi. Terus juga minggu depan itu adalah pemanggilan dari T3 yaitu PT BTN. Oke, tapi itu pengaruh juga Bang, artinya kalau cuma hanya melampirkan yang fotokopi ini juga itu. Oh iya, karena ini legal standing jadi harusnya dokumen asli. Kami juga kemarin udah koordinasi intensif dengan klien kami untuk mempersiapkan anggaran dasar yaitu akta-akta perusahaan yang asli untuk make sure bahwa agenda hari ini berjalan lancar. Tapi ternyata tadi hakim sempat ngelihat ada yang fotokopi dari pihak sebelah. Terus juga ternyata hakim tadi sempat menegur terkait dengan ketidakhadiran pihak sesuai dengan jadwalnya. Jadi jadwal SIPP itu jam 9. Mereka udah daftar hadir itu sekitar jam 9 lewat dikit, tapi ternyata timnya belum siap. Makanya tadi sempat dipanggil sebentar, tapi ternyata nggak ada penggugatnya. Itu aja Bang. Bang, Bunda Santi sendiri tidak hadir. Artinya memang udah diwakilkan sama tim kuasa hukum atau apa? Nah iya Bang, karena kita sebagai pihak kuasa hukum, tentu aja kalau klien kami masih hadir di sini, apa fungsinya kami sebagai kuasa hukum? Jadi fungsinya adalah membuat lebih efektif. Bagaimana lebih efektifnya? Ya kita yang hadir sini, Bunda Asyanti selama belum diperlukan, maka kita tidak akan menghadirkan prinsipal. Segitu konsepnya. Bang, sedikit Bang mengenai perusahaan Bunda sendiri yang katanya nggak sesuai peraturan oke. Itu seperti apa sih Bang? Izin Bang, terkait ini kan tadi kita udah bicara nih, bahwa konteks pembicaraan hari ini akan terbatas pada gugatan. Kita akan menanggapi sebatas gugatan, tapi karena yang barusan Abang mention itu bukan di luar gugatan, saya nggak punya kompetensi untuk membicarakan informasi itu. Oke, Bang, berarti hari ini tadi cuma hanya menyerahkan dokumen-dokumen semua aja Bang ya? Benar Bang. Sama untuk persidangan ya? Benar. Dari pihak tergugat saya sendiri artinya udah lengkap semua? Iya, saya mewakili tergugat 1, yaitu adalah Pak Anang sebagai direktur, ada tergugat 2 juga sebagai Bu Asyanti, tergugat 4 ada Pak Aris. Di situ kita udah menyerahkan semua legal standingnya udah lengkap, jadi nggak ada isu dari majelis hakim. Oke, selanjutnya sidang berikutnya agendanya apa Bang? Sidang berikutnya itu tanggal 27, tadi majelis hakim juga sempat negasin lagi jamnya untuk lebih pagi, yaitu jam 10 dan on time kepada pihak penggugat. Jadi untuk agendanya itu pemanggilan pihak tergugat 3, karena mereka belum hadir sampai sekarang. Dan juga mungkin di minggu depan kita akan mention lagi terkait dengan legalitas dari mereka, mungkin ada yang kurang atau enggak, ntar kita lihatlah minggu depan. Tapi agenda utamanya pemanggilan T3. Oke, Ya. sejauh ini artinya Abang sebagai kuasa hukum yang mengawal kasus ini optimis banget. Optimis. Akan berjalan lancar, Ya. tidak ada kurang atau apa itu Bang. Bisa kita lihat dari hari ini, pemeriksaan legal standing juga kita optimis lancar dan ternyata lancar dari pihak tergugat 1, 2, dan 4. Jadi kalau untuk keseluruhan agenda tentunya kita optimis lancar, tapi bagaimana strategi atau apa itu kita simpan karena masing-masing ada agenda sidangnya masing-masing. Contoh strategi kami untuk menanggapi itu ntar ada di agenda jawaban. Jadi mungkin pertanyaannya ntar di sekitar agenda-agenda persidangan tersebut. Bang, ada pesan nggak sih mungkin dari Bunda Asyanti terkait sidang hari ini? Sebenarnya pesannya itu general aja, nggak ada dari Bunda Asyanti. Tapi memang mau sampaikan terima kasih aja pada teman-teman media yang udah mengawal kasus ini juga dan memberitakan hal-hal yang sebenarnya itu terima kasih. Udah, itu aja. Sedikit dong Bang, soal pertemuan kemarin juga Abang nggak berani berhak untuk menjawab soal pertemuan kedua kuasa hukum kemarin di Bang Atas. Oke, ya. Itu saya kebetulan nggak hadir Bang. Jadi kita nggak bisa ngomong dong, kita kan nggak hadir, masa kita ngomong gitu, saksi DOT itu dong. Ya kan? Oke, Bang, tapi kalau laporan-laporan, Abang menanggapi laporan-laporan Ayu itu kan lumayan banyak gitu. Nah, Abang sendiri sebagai kuasa hukum, artinya tim kuasa hukum dari Bunda Asyanti menanggapinya seperti apa sih Bang dengan banyak laporan-laporan ini? Nah, itu kan konteksnya udah di luar gugatan lagi nih. Saya cuma bicara terkait dengan gugatan 1379 hari ini, jadi terkait dengan laporan polisi atau apa, itu tim saya yang lain, atau bahkan Pak Mangatanya sendiri yang akan menjawabnya terkait pertanyaan itu. Oke, berarti sidang berikutnya nggak berapa? 27 November. 27 November. Ya. Oke, itu dengan agenda? Pemanggilan tergugat 3, Pemanggilan juga dalam hal ini si PT BTN.
Oh, PT BPN. Ya. Dengan Bang siapa? Dengan Jordi Heri Christian. Rizky, Rivina. Oh, Bang, aku boleh minta. Bang buka SIPP nggak? Mereka sampai sini. Bang, gimana Bang untuk terkait hari ini agenda sidangnya seperti apa, berjalan lancar atau gimana? Persidangan hari ini berjalan lancar, tergugat 1, 2, dan tergugat 4 diwakili kuasa hukum atau penasihat hukumnya hadir, dan kemudian tergugat 3-nya tidak hadir sudah 2 kali. Jadi kami masih menunggu untuk di agenda berikutnya. Kalau seandainya tidak hadir juga, lanjut ke mediasi. Gitu. Bang, tadi menurut pihak sebelah bahwa ada kekurangan dokumen yang kurang lengkap gitu dari pihak Abang sendiri gitu, masalah identitas yang kopian gitu, yang memang seharusnya majelis hakim menunjukkan yang aslinya. Itu seperti apa tuh Bang? Itu menjadi poin juga nggak sih Bang kalau kayak gitu? Oh enggak, jadi gini, rekan saya ini Evi, kebetulan ada salah satu berita acara sumpahnya itu hilang dulu ya. Jadi yang dibawa adalah kopiannya. Tetapi kopian itu stempel Pengadilan Tinggi Palembang. Jadi dari pihak pengadilan sini atau dari majelisnya menyampaikan itu ada ketidaksesuaian mungkin ya, mungkin maunya yang asli. Tetapi itu sih kebijakan dari majelis di sini ya. Jadi saya nggak tahu itu kebijakan dari pihak mereka, itu keputusan mereka, itu nggak masalah sebetulnya, bukan jadi masalah juga. Nah, tapi kita akan coba nanti untuk di sidang berikutnya akan kita bawa asli. Oke, itu Bang BTN sendiri pihak tergugat 3 berarti ya Bang? Tergugat 3. Kenapa itu tidak hadir Bang? Maksudnya apa, dari Abang sendiri atau mungkin dari pihak sana berusaha untuk mengkonfirmasi tapi? Tadi menurut dari informasi sudah diterima ya, dari kantor pos juga sudah menerima dari relas panggilan dari PN Tangerang ini, tetapi tidak hadir lagi. Dan kemudian kalau seandainya emang di agenda sidang ketiga ini tidak hadir juga, mungkin langsung kita ke mediasi. Ya, agenda mediasi. Artinya Bang sendiri sebagai kuasa hukum Ayu kan ini kan luar biasa effortnya gitu Bang, mengawal kasus ini. Lumayan cukup menyita waktu lumayan lama gitu. Nah ini di PMH ini apakah Abang sendiri optimis akan bisa menang lah bahasanya? Kita ini hanya membela hak hukumnya Ayu, dan kita yakin di dalam gugatan kami ini kita percaya diri 100% bahkan 1000% adanya perbuatan melawan hukum, dan kita akan meminta keadilan terhadap majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang ini, supaya Ayu ini jelas mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi kita buktikan saja nanti di perjalanan persidangan ini. Oke, kan kalau nggak salah Jumat lalu ya udah ada pertemuan ya antara hukum kuasa hukum sendiri. Ya. Itu udah sampai tahap kesepakatan nggak sih Bang, atau mungkin masih dalam proses tarik ulur gitu? Untuk pertemuan yang kemarin itu kami dengan pihak Badrayana atau selaku penasihat hukum dari Asati dan juga yang lainnya itu adalah untuk membicarakan terkait bipatritnya, hak hukum terkait ketenaga kerjaannya. Jadi tidak melebar ke yang lain. Tapi makanya di sini nanti setelah di agenda mediasi kita akan diskusikan dengan pihak mereka, para pihak ini. Nah kebetulan klien kami ini kan posisi lagi ditahan ini. Jadi kami juga nanti akan mencoba supaya dihadirkan pada saat mediasi para pihak ini. Karena apa? Karena para pihak yang punya keputusan antara pihak tergugat dan penggugat nanti. Begitu. Kalau mediasi wajib harus datang mereka. Tapi ada kemungkinan